Dulu ini pakar nahu, ini pakar sorob, ini pakar bahasa Arab, ini pakar balaghah. Sekarang muncul ini pakar bahasa semut. Dulu ini pakar nahu, ini pakar sorob, ini pakar bahasa Arab, ini pakar balaghah. Sekarang muncul ini pakar bahasa semut. Sekarang muncul ini pakar bahasa semut. Allahu Akbar. Ustadz Abdul Somad mulai satire lagi teman-teman ya. Sudah senggol lagi ya. Kemarin itu Ustadz Adi Hidayat. Sekarang Ustadz Abdul Somad langsung terjun untuk menyenggol kakek Gufron teman-teman ya. Kalau dulu ada pakar nahu, ada pakar bahasa Arab, ada pakar sorob, ada pakar tentang balaghah, tentang mantik. Tapi sekarang ini ada pakar bahasa semut, kata Ustadz Abdul Somad teman-teman. Allahu Akbar. Aneh-aneh zaman ini sekarang. Aneh-aneh. Maka kalau anak kita tidak dipersenjatai dengan ilmu-ilmu agama, mudah dia disesatkan. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu dapat hidayah, kalau kamu dapat ilmu, satu dunia menyesatkan kamu, kamu tidak akan bisa sesat. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, masih berjumpa lagi di channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam limpahan rahmat Allah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan ribuan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Mudah-mudahan atas kebaikan teman-teman semuanya Allah balas dengan kebaikan yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini teman-teman kita sudah mendengarkan senggolan langsung dari Ustadz Abdul Somad. Kalau dulu ada orang pakar tentang nahwu, pakar tentang bahasa Arab, pakar tentang ilmu mantik, pakar dengan ilmu sorob. Kalau sekarang ini ada yang ngaku sebagai pakar bahasa semut, teman-teman. Itulah dia kakek Gufron. Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya makariyama Gufron alkihi innaka ya ma'adar ya mafirma Allah. Apakah saya didoakan enggak Gufron? Ya jelas lah. Karena saya informasi dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Dengan halus sindiran ataupun senggolan, Ustadz Abdul Somad ini mengajak kepada kita agar kalau kita mempunyai anak, masukkan kepada pesantren yang benar-benar jelas. Jangan sampai akidah anak kita rusak. Begitu sebut Ustadz Abdul Somad teman-teman. Nah, kali ini kita akan melanjutkan bongkar-bongkaran lagi teman-teman. Kakek Gufron ini semakin hari semakin halu, semakin khurafat dan semakin ngacaprak lagi teman-teman ya. Gunung Semeru dilawan. Di mana video yang akan kita bongkar kali ini teman-teman, kakek Gufron ini memberikan pengakuan bahwa ia mendapatkan ilmu itu langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya teman-teman. Seperti halnya wahyu, seperti itulah teman-teman. Karena wahyu itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril alaihi salam. Tetapi pengakuan kakek Gufron ini lebih dahsyat lagi teman-teman, yang mengatakan bahwa ilmu itu langsung diturunkan Allah kepadanya tanpa ada perantara teman-teman. Coba kita lihat berikut ini. Oh, sana istighosah, manakib segala macam. Siapa yang tanggung jawab? Saya pengen tahu. Pengen tahu. Kemarin aja yang meninggal. Assalamualaikum kali inna rahmatan dunya alkulni inna syalamaku. Kalau video sebelumnya bahasa Nabi Khidir, ada juga seperti ini teman-temannya. Pokoknya setiap ada bahasa-bahasa pasti ada makolinya, pasti ada kalimat pima Allahnya, pasti ada robbananya, pasti ada inna rahmatannya. Tidak ada kosakata yang lain ya teman-teman ya. Pasti itu terus yang diucapkan kakek Gufron ini. Ya Allah, wa ma'ali inna rahmatan wa masri rahmatan hijib ala syakali ya mafirma Allah. Selesai sudah. Selesai sudah. Kok bisa begitu? Gara-gara menanyakan kalau kita mengistiqomahkan hijib Ghazali atau hijib Gufroni gimana Pak Gufron? Ya istiqomah, iya asik. Karena kenapa? Kalau kita mengaji kitab ini atau baca hijib barokah. Yang penting kita niat ikhlas. Kalau secara pendengaran ucapan bahasa Indonesia kakek Gufron ini teman-teman, ini sangat ngelantur sekali ya. Tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan teman-teman, karena ucapan-ucapan yang ia sebutkan itu tidak ada saling keterkaitan. Seperti itu yang saya dengarkan.
Siapa yang tahu? Saya. Karena saya sudah menurunkan dari Allah. Betul atau tidak? Siapa yang tahu? Saya. Karena saya sudah menurunkan dari Allah. Karena saya sudah menurunkan dari Allah. Betul atau tidak? Allah Akbar. Dia mendapatkan ilmu itu yang disebut dengan hizib gufroni ataupun sholawat gufroni itu katanya dari Allah Subhanahu wa taala langsung, teman-teman. Allah yang memberikan kepada dia, makanya dia memberikan kepada murid dan jamaahnya. Dan uniknya di sini, teman-teman, kakek gufron ini selalu mengatakan betul nggak? Betul nggak? Jawaban daripada pengikutnya ini selalu membetulkan, membenarkan setiap ucapan dari kakek gufron ini, teman-teman. Karena ini mengarang kitab pun nggak sembarangan, Qurannya ada, hadisnya ada. Karena ini mengarang kitab pun nggak sembarangan, Qurannya ada, hadisnya ada. Mengarang kitab tidak sembarangan, Qurannya ada, hadisnya ada. Nah, oke. Kalau memang ada Qurannya di situ, ada kutipan hadisnya di dalam kitab itu, so mari bacakan. Bacakan kepada kami, ayo dibacakan agar umat ini tahu, agar umat ini bisa menyaksikan kalau kakek gufron bisa baca Al-Quran, bisa baca kitab kuning, bisa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang baik, yang tartil sesuai dengan ilmu tajwidnya. So, mari kakek gufron, saya tantang kakek gufron untuk membacakan Al-Quran secara live streaming. Kalau memang tidak bisa live streaming, silahkan diupload di channelnya. Kami menantang kakek gufron untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kalau memang kitab itu ada dalilnya, kutipannya dari Al-Quran dan hadis. Jangan hanya sebatas pengakuan-pengakuan saja. Anak TK saja, anak kecil saja bisa ngaku. Anak TK lebih pandai ngaku daripada kakek gufron ini, teman-teman ya. Jadi jangan hanya ucapan saja, tolong dibuktikan. Mari bacakan Al-Quran, mari bacakan hadisnya, jangan asal ngacaprak dan ngedapus terus. Betul atau tidak? Tidak. Nggak sembrono, unik, nggak ada bandingannya. Nggak ada bandingan. Bukan fotokopi, bukan hanya bicara, tanggung jawab dunia akhirat. Karena saya juga yang sholat di mana-mana, siapa yang tanggung jawab? Ngaji Quran, hadis, kitab, siapa yang tanggung jawab? Saya pengen tahu. Mungkin kakek gufron ini tidak pernah membacakan surat Yasin, teman-teman ya. Di dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keterangan kepada kita di ayat 65 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu kami kunci mulut mereka dan berkata kedua tangan mereka, bersaksi kedua kaki mereka atas apa yang pernah mereka kerjakan di atas dunia. Jadi semua aktivitas kita di atas dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mempertanggungjawabkannya? Ya, kita sendiri. Tidak mungkin orang tua kita mempertanggungjawabkan kita sendiri, teman-teman. Jadi kita sendirilah yang mempertanggungjawabkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sudah jelas, berarti di sini kakek gufron tidak pernah membaca Yasin ayat 65 tadi. Betul atau tidak? Tidak. Saya aja megang estafet toreko kodiana sampai dia ketir. Nggak berani saya menjalankan, tapi isinya berani saya menjalankan. Nggak berani katanya, teman-teman, menjalankan toriko Naqsyabandiyah itu ya. Tidak berani, tapi isinya berani, kata dia. Allahu Akbar. Allahumma shalli Muhammad. Betul atau tidak? Nah, sekarang kita ingat, kita ada Allahu Akbar, Allahu azan. Akbar. Itu sanatnya ke siapa? Disuruh siapa? Siapa yang tanggung jawab? Monggo. Sanatnya ke gufron gitu ya. Ditagih sama saya sekarang. Akan bongkar cuci gudang. Cuci gudang. Baru dengar sekarang? Nah ini perlu. Jadi nanti di alam kubur nggak kesasar, betul nggak? Kita ini ikut siapa? Katanya ikut ulama, suruh mengajarkan sholawat ini, bacaan ini harus tanggung jawab, kata Rasulullah. Maka inna rahmatan dunya la kali inna rahmatan di dalam.
Lagi-lagi kakek gubron ini berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya teman-teman ya. Tidak ada ucapan Nabi seperti itu, makola makoli teman-teman. Tidak ada seperti itu. Ini kakek gubron ini sudah menghina Rasul, sudah membuat hadis palsu ya, mengatasnamakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu sekali ditindak. Ini MUI mohonlah segera bertindak untuk mengatasi kakek gubron ini. Jangan dibiarkan terus ngecaprak dan ngedaprus. Kenapa? Di situ ada para malaikat, para nabi, para rasul, para wali, para sahabat boleh. Kan itu yang sampai disebut sanad. Ikut ke siapa? Gadumu. Gardu. Gabdan. Emang tiang PLN ya Gardu. Mengaji kitab Samawi atau Hijib Ghazali, Hijib Gufron, saya yang tanggung jawab. Allah. Penjaga gawang neraka. Allahu Akbar. Saya yang tanggung jawab. Penjaga gawang neraka. Tidak pernah lepas dari kalimat-kalimat ini teman-teman ya. Saya tanggung jawab, penjaga gawang neraka. Allahu Akbar. Manusia seperti kakek gubron ini sudah banyak pengikutnya teman-teman ya. Apalagi nanti kalau Dajjal sudah turun, lebih dahsyat lagi teman-teman ya. Maka sebab itu kuatkan akidah kita agar kita dihindari ataupun dijauhkan Allah daripada ajaran-ajaran yang nyeleneh, yang ngacaprak seperti ini. Baru tahu ya, ada berani seorang pemimpin seperti begini? Nggak ada soalnya zaman sekarang. Mikirnya perut, mikirnya jabatan. Betul atau tidak? Begitu diambil oleh Allah, Rabbana qali innar rahmatan dunya wal akhirat. La qali innar rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul atau tidak? Makanya tadi Pak pakai bahasa khusus. Bahasa khusus. Langsung saya ngobrol dengan malaikat, ngobrol dengan Nabi. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Langsung saya ngobrol dengan malaikat, ngobrol dengan Nabi. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi, ampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Allah. Kakek gubron ngobrol sama malaikat, ngobrol sama Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam alaihi wasallam katanya ya. Alaihi wasallam. Harusnya alaihi salam, tapi beliau mengatakannya alaihi wasallam. Allahu Akbar. Teman-teman jangan lupa untuk ketawa ya, karena kakek gubron ini sudah bicara sama malaikat dan sudah bicara sama Nabi Adam alaihi salam. Allah. Gitu. Jadi enak, makanya Enak. yuk kita bareng-bareng doa bersama. Makanya Gufron. Lagi. Ya apa, Bron? Saya ini ikut Gufron kok sering ini kan nggak tanggung jawab. Wah, centang aja Gufron. Centang. Nah, saya aja dipasrahkan Torekoh Godiah Nasabandia. Bukan nggak berani, takut saya. Takut. Lebih baik isinya, betul atau tidak? Wah, saya kalau diteruskan itu Torekoh Godiah Nasabandia, sedunia datang ke sini. Sedunia. Langsung itu Syekh Abdul Qadir Jilani, Nasqadi innar rahmatan Baghdad. Jadi kepengakuan kakek gubron ini teman-teman, kalau Torikoh Naqsybandiah itu dilanjutkan kakek gubron, maka seluruh dunia ini akan datang ke pesantren uniknya. Sampai-sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani katanya datang juga ke situ. Allahu Akbar. Diamnya di lereng gunung Pamotan, Lumajang Tengah. Salam Muhammad. Nah, tadi bahasanya bahasa khusus, tapi bahasanya para malaikat, para nabi, para rasul, para sahabat. La sekala jama'imah Allah. Mahal harganya teman-teman. Mahal harganya. Allahu Akbar. Mahal ngacapraknya teman-temannya. Ini namanya manusia ngacaprak ya teman-teman ya. Jangan dipercayai setiap omongan daripada kakek gubron ini. Kalau dia mengatakan bahwa sudah berkomunikasi, bicara dengan malaikat, bicara dengan Nabi Adam alaihissalam, itu adalah bohong. Itu adalah dusta belaka teman-teman. Jangan dipercaya. Dan di sini yang paling saya kecam di sini teman-teman ya adalah ketika kakek gubron ini mengatakan bahwa ada kata-kata Rasulullah SAW yang ia sebutkan dengan kata wa makolinya teman-teman. Itu sudah benar-benar berdusta atas nama Nabi SAW.
Jadi harapan kita bersama semoga MUI segera menindaklanjuti kakek Gufron ini, jangan dibiarkan terus berlama-lama agar akidah umat Islam ini bisa diselamatkan dan bisa dijaga. Mungkin kali ini teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini dapat menghibur teman-teman semuanya dan kita akan berjumpa di episode berikutnya. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya. Jazakumullah khairal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.